Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Banyak yang jatuh di sini. Banyak yang jatuh di sini. Di dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-12, perikop berjudul Jalan yang Benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sesuai dengan judul banyak orang yang jatuh di sini. Mengapa demikian? Karena ini berurusan dengan kehendak bebas manusia. Tuhan mengajarkan, ini Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu. Jadi untuk berbuat sesuai dengan kehendak bebas yang diingini oleh Tuhan, sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan, itu fokusnya bukan egosentris tetapi teosentris. Artinya yang kita perbuat itu lahir dari yang apa kita kehendaki. Jadi perbuatan itu akan didahului dengan kehendak bebas. Masalahnya kita memperkarakan atau tidak. Kehendak mana yang lebih dulu muncul? Aku sebagai ego, atau kita menurut firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang kita turut, firman Tuhan ini mengatakan perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi firmanlah yang kita ikuti, bukan kehendak bebas kita sendiri. Walaupun itu sangat menentukan karena itu pilihan. Kita mengikuti aku sendiri, ego sendiri, atau mengikuti firman Tuhan. Orang kebanyakan pada umumnya kepingin diperlakukan baik, kepingin dihormati, dikasihi, dicintai, diperhatikan. Itu naluri dasar manusia. Tetapi apa yang ada di dalam seringkali ada suatu perjuangan atau perlawanan di dalam kehidupan seseorang. Mari kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan ayat ini. Roma 7 ayat 14 mulai. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Disinilah Rasul Paulus mulai menerjemahkan bagaimana hukum Taurat tertulis dalam loh-loh hati setiap umat percaya, orang-orang percaya. Hukum firman Tuhan itu sudah tertulis dalam nurani manusia. Namun hukum-hukum itu sudah menerangi jiwa kita, kehendak kita sudah ngerti, kita sudah tahu. Tetapi justru bukan itu yang kita perbuat, yang telah kita ketahui. Namun yang kita perbuat justru apa yang sebaliknya. Saya ulangi lagi, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kita kepingin ya dihargai, namun kita untuk menghargai bagaimana? Daging ini memberontak, karena seharusnya lah demikian. Orang lain dulu baru kita, bukan dibalik, kita dulu baru orang lain. Inilah yang mesti kita menyadarinya. Ayat 16. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Ini perhatikan di sini, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Jadi pilihan ternyata di sini. Tuhan menghendaki kita, kalau engkau kepingin sesuatu yang orang lain berbuat kepada kita,
Kita kepengen dihormati, kita menghormati dulu. Kita kepengen dikasihi, kita lebih dulu mengasihi. Namun yang ada di dalam daging itu tidak menghendaki demikian. Karena itu yang berbuat daging. Oleh karena itu kita dalam kehendak bebas kita mau memilih, Tuhan aku mau lakukan kehendak-Mu. Dan tadi Matius 7 ayat 12 perikopnya berjudul jalan yang benar. Jalan yang benar itu seperti apa? Ini jalan yang menuju kepada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatkannya, artinya sedikit orang yang mau melaluinya. Karena luaslah jalan, lebarlah jalan, maka banyak orang yang lewat, orang yang menuju lewat jalan itu. Tapi sedikit orang yang mau melewati pintu yang sesak, jalan yang sempit. Karena ini jalan yang benar. Jadi jalan yang benar adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran itu sendiri adalah seperti yang firman Tuhan katakan. Kita berbuat lahir dari kehendak kita sendiri. Tuhan tidak pernah memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu, tapi itu pilihan kita. Ya, jadi mari kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Kita mulai mengikis ego kita. Kita mulai menyalipkan daging kita. Tuhan, ini tidak enak. Ini seperti yang aku benci yang aku lakukan. Tapi itulah yang harus kita lakukan. Jadi kita mau melakukan menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri kita. Mungkin kita melakukannya dengan, wah ini tidak cocok sama saya. Ini bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Disitulah bergumul, disitulah mengalami pergumulan. Ayat terakhir, Roma 7 ayat 21, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Jadi anggota-anggota tubuh kita seperti yang Rasul Paulus tuliskan, kita harus melatihnya dan menguasai seluruhnya. Memang tidak mudah, dari tahap demi tahap. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, melalui Roh Kudus-Mu yang Engkau meteraikan di dalam batin kami, menuliskan hukum-hukum-Mu di dalam akal budi kami, sehingga ketika kami melakukan sesuatu yang Tuhan kehendaki, daging ini berkata, memberontak dan tidak mau. Tapi kami mau menuruti kehendak Tuhan untuk menghormati, mengasihi, mengampuni sesama kami, bahkan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Itulah kehendak Tuhan di dalam daging kami. Kami memiliki rupa seperti Tuhan Yesus, mengasihi sesama, bahkan bisa mengasihi musuh-musuhnya. Terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini, supaya kami tidak jatuh pada lubang yang sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.